Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di minggu yang cerah hari ini bersama seluruh anggota keluarga kita di Minggu 17 Oktober 2021. Masih dengan tema besar belajar dari Timotius. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 63 ayat 3-4. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Begitu berharganya kita di matanya. Mari naikkan pujian, hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hanya karena anugerah-Mu kami boleh bersama-sama menikmati minggu pagi yang cerah hari ini. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami sekalian datang bersujud di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu, mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan. Bapa, kiranya siapkan hati dan pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, kami sungguh-sungguh merasakan lawatan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan, pikiran kami dan lingkungan di mana saat ini kami sedang berkumpul, kiranya kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap untuk berbakti di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa-doa kami. Amin. Melayani Tuhan dan sesama adalah bukti kita hidup dalam kasih. Kasih Allah melingkupi saya akan kita nyanyikan bersama. Kasih Allah
akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 19-22. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ilmumu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ayat persembahan 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberi persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari menyerahkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan melalui doa. Bapa, kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan dan hati yang penuh sukacita. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Bapa, ketika kami menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini, kiranya Engkau berkenan dan membuat pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin hari semakin heran. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami serahkan seluruh persembahan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Amin. Yang muda yang melayani adalah tema khotbah yang sebentar lagi akan kita dengar bersama. Namun sebelumnya pujian hidup ini adalah kesempatan akan menyiapkan hati kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah menjadi berkat. Satu pujian yang sungguh sangat memberkati kita. Untuk kita pastikan hidup kita sudah menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan izinkan kita untuk bertemu di dalam ibadah. Dan minggu pagi ini saya memberi judul khotbah saya, Yang Muda yang Melayani. Dari judulnya terkesan
Oh, berarti Pak Pendeta yang melayani hanya yang muda saja ya Pak Pendeta? Tentu tidak begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Semua kita tanpa terkecuali kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Hanya pada konteks ini, pada minggu pagi ini, saya mau mengingatkan, ayo sejak masa muda kita pakai, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Marilah kita melayani Tuhan, mulai masa muda kita. Dari masa muda kita, ayo kita pakai untuk melayani Tuhan. Jangan menunggu, nanti saja Pak Pendeta, saya masih muda, ya, saya belum banyak pengalaman, saya mau senang-senang dulu. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, ayo sejak masa muda, gunakan waktu kita, gunakan energi yang masih kuat ini untuk melayani Tuhan. Alkitab berkata di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu, ingatlah akan Tuhan pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang. Dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan menjadi lemah, menjadi tak berdaya, ayo, mumpung masih kuat, ayo kita melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selama ini seringkali kita mendengar pemuda adalah pemimpin masa depan. Hal ini memang nggak salah. Memang orang-orang muda diharapkan untuk menjadi pemimpin di masa depan, melanjutkan estafet sebuah pelayanan. Tetapi saya mau katakan pada pagi ini, sesungguhnya kita harus meyakini anak-anak muda, perhatikan ini, pemuda dapat menjadi pemimpin pada masa sekarang ini, pada masa kini. Ya, jadi tidak harus menunggu nanti. Waktu sekarang kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa menjadi pemimpin dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ini harus disadari oleh setiap kita, khususnya pemuda-pemudi di gereja kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesadaran bahwa pemuda dapat dipakai Tuhan, dapat berperan dalam pelayanan, ini tentu akan sangat membantu dalam sebuah pertumbuhan, dalam sebuah gereja. Oleh sebab itu saya berdoa pada pagi ini, pemuda-pemudi di BPW ada, Tuhan pakai untuk menjadi berkat, amin. Tuhan pakai menjadi alatnya, ya, seperti Timotius, walaupun dia masih muda, tapi kehidupannya sudah menjadi berkat, sungguh menjadi berkat, dan itu harapan dan doa saya. Ya, semua anak-anak muda, anak-anak remaja di gereja kita, Tuhan pakai menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menjawab satu pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mengapa saya harus melayani? Mengapa saya harus melayani? Saya berharap dari jawaban firman Tuhan, dari pertanyaan mengapa saya harus melayani, ini akan mendorong kita untuk memiliki kerinduan yang besar untuk melayani Tuhan. Dan juga mengingatkan kita kembali yang sudah melayani, semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Amin. Oleh sebab itu, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus melayani? Dari pembacaan yang saya sudah bacakan, yang pertama alasannya di ayat 6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu. Artinya Bapak Ibu, setiap kita Allah telah beri karunia. Sekali lagi saya ulang, setiap kita tanpa terkecuali Allah telah beri karunia. Allah telah beri kemampuan untuk melayani. Dan Tuhan mau setiap karunia yang telah Ia berikan kepada kita untuk dikobarkan. Untuk dikobarkan artinya jangan tidak digunakan. Jangan dipadamkan, ayo dikobarkan. Adik-adik muda yang dikasih Tuhan, ayo gunakan waktu kita saat ini. Ayo gunakan talenta karunia yang Allah telah berikan untuk melayani Tuhan. Ayo kobarkan karuniamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Rasul Paulus memberi nasihat untuk bisa mengobarkan karunia yang ada pada kita. Ya, kita harus meyakini dua hal. Apa itu Pak Pendeta? Yang pertama, yakini bahwa Tuhan telah memberi kita roh.
Dan dikatakan bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini harus diyakini oleh kita. Kita harus yakin kita diberi roh yang luar biasa. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh ketakutan. Kenapa? Karena seringkali ketakutan menjadi alasan untuk setiap kita enggan untuk melayaninya. Pak Pendeta, saya nggak maulah melayani Tuhan. Saya nggak bisa lah melayani Tuhan. Saya takut salah, takut nggak bisa. Ya, itu menjadi alasan setiap kita. Seringkali saya mendengar itu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Sesungguhnya Tuhan telah memberi kita roh yang luar biasa. Roh yang berkuasa. Roh yang memampukan kita untuk melayaninya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari adik-adik yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan telah memberi kita roh yang luar biasa. Dan yang kedua yang harus diyakini, bukan hanya roh yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua yang harus kita yakini, ada kekuatan Allah yang menopang kita. Ya, sehingga Paulus berkata, jangan malu bersaksi tentang Tuhan. Di ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi yang kedua yang harus kita yakini, ada kekuatan Allah yang akan menopang kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan. Kenapa nggak mau melayani? Kenapa nggak mau memimpin doa? Saya malu, saya takut. Tapi hari ini Tuhan berkata, ada kekuatan Allah yang menopang kita, yang memampukan kita untuk melayaninya. Amin. Yang kedua, kita akan menjawab, mengapa saya harus melayani? Mengapa kita harus melayani Pak Pendeta? Yang kedua, karena Tuhan telah menyelamatkan dan memanggil kita. Sekali lagi saya ulang, karena Tuhan telah menyelamatkan dan memanggil kita. Alkitab berkata di ayat 9, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus menjadi motivasi, yang harus menjadi pendorong kita. Mengapa harus melayani Tuhan? Mengapa saya harus melayani Tuhan? Karena Tuhan telah menyelamatkan hidup saya. Karena Tuhan telah memanggil saya dengan panggilannya yang kudus. Bukan karena nggak enak sama Pak Pendeta. Bukan karena nggak enak sama seseorang saya mau melayani Tuhan. Bukan. Tetapi saya tahu, saya sadar, saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 103 ayat 3-5, Alkitab berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dan dimahkotainya kita dengan kasih setia dan rahmat. Betapa baiknya Tuhan. Dan di ayat 5 dia berkata, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu, perhatikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Ketika kita menyadari kebaikan Tuhan dalam hidup kita, masa sih kita nggak mau berkorban, baik itu waktu kita, tenaga kita, bahkan uang yang Tuhan percayakan kepada kita? Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sadar akan kebaikan Tuhan, kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Dan pada pagi hari ini saya mau mengingatkan anak-anak muda di gereja kita, kalian yang sudah bekerja, kalian yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan penghasilan, baik itu mungkin mingguan, baik itu bulanan, saya mau ingatkan pagi ini, jangan lupa menyisihkan berkat yang Tuhan berikan dan berikan perpuluhan bagi Tuhan. Kenapa Pak Pendeta? Saya katakan seperti ini bukan supaya gereja kita banyak uang, enggak. Tetapi saya mau katakan supaya kalian mengingat akan Tuhan. Supaya kalian tidak lupa akan Tuhan yang sudah memberkati. Dan saya percaya Bapak, Ibu, adik-adik muda dikasih Tuhan, ketika kalian dengan sungguh-sungguh mengingat Tuhan, dengan menyisihkan waktu, menyisihkan tenaga, bahkan uang yang Tuhan berikan, kalian akan diberkati Tuhan dengan lebih lagi. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita harus sadar Tuhan telah memanggil kita. Artinya jangan puas hanya diselamatkan. Tetapi ayo kita menyelamatkan teman-teman kita. Kita selamatkan orang-orang di sekitar kita. Karena ini panggilan setiap kita. Panggilan setiap orang percaya. Termasuk anak-anak muda. Dan saya berdoa sekali lagi supaya anak-anak muda di gereja kita, ya, baik itu Devi, Clara, Dennis, Imam, Jose, Grace, dan semua anak-anak muda, marilah kita melayani Tuhan. Pakailah hidup kalian untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar supaya Tuhan mampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan Timotius yang walaupun masih muda, tapi dia serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami karunia. Dan Tuhan mau untuk kami mengobarkan karunia yang ada pada kami. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk tidak memadamkan karunia yang Tuhan telah berikan. Biarlah lewat hidup kami ya Tuhan, lewat karunia yang Allah telah berikan kepada kami, biarlah kami mau gunakan untuk melayani Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, yakini kami Tuhan, bahwa Tuhan telah memberi kami roh yang berkuasa, bukan roh yang memberi ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau mau menopang kami. Tolonglah kami untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Engkau memberkati anak-anak muda di gereja kami Tuhan. Biarlah kami semua dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Biarlah lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, hamba berdoa kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang minggu ini. Berjalanlah di depan kami dan tuntunlah langkah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang muda, yang melayani, semua kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Ku mau seperti-Mu Yesus, menjadi lagu keputusan kita pagi ini untuk sehati dan sepikir bersama-sama melayani Tuhan lebih lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku
Selamat hari Minggu, selamat melayani Tuhan. Mari terus hidup dalam anugerah dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.